Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hania dari kelas C3 Manajemen NPM 101200037. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Manajemen Ekspor Impor yang diampu oleh Bapak Denny Murdani, SIKOM SMMM. Nah, materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai desain proses, pengendalian kualitas, perencanaan kapasitas dari mie ayam homemade Ciganitri. Berikut penjelasannya. Usul mie ayam itu sebenarnya gimana sih? Nah, makanan lokal ini sebenarnya bukan berasal dari Indonesia. Melansir dari Solo Post, mie ayam ini ternyata adalah turunan masakan Cina atau Chinese yang sudah dimodifikasi dan disesuaikan dengan selera dan lidah masyarakat Indonesia. Mie ayam ini awalnya adalah bakmi, hidangan mie khas Tiongkok Selatan, khususnya daerah Fujian dan Guangdong. Hidangan ini mulai masuk ke Indonesia karena banyaknya masyarakat asal Cina yang merantau dan menetap di Indonesia. Di negara asalnya, daging yang digunakan untuk topping bakmi ini adalah daging babi. Namun saat hidangan ini mulai diperkenalkan di Indonesia, daging yang digunakan akhirnya diganti dengan daging ayam yang disemur kecap. Meskipun berasal dari Cina, mie ayam ini selalu dikaitkan dengan Wonogiri, salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Bukan tanpa alasan, di daerah pesisir pantai selatan ini kita bisa dengan mudah menemukan gerobak mie ayam di sepanjang jalan. Bahkan mie ayam sudah jadi jajanan sehari-hari masyarakat sekitar. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai desain proses. Strategi proses atau desain proses adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Desain proses adalah suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan, serta peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna baik jasa atau barang. Tujuan dari desain proses yaitu menemukan cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya. Macam-macam dari analisis dan desain proses itu yaitu ada diagram alir atau flow diagram, ada pemetaan fungsi waktu atau time function mapping. Kemudian ada pemetaan aliran nilai, kemudian ada di diagram proses, dan kemudian ada perencanaan pelayanan. Selanjutnya untuk analisis desain proses pada mie ayam homemade Ciganitri, di sini saya memilih yang menurut saya mudah yaitu diagram alir. Proses produksinya yaitu pertama perebusan mie dan bakso beserta lainnya seperti sosin atau ceker sebagai topping ke dalam air yang mendidih. Kemudian selama menunggu mie ayam itu matang, kita menuangkan bumbu ke dalam mangkuk. Nah, setelah mie-nya matang, kita angkat mie-nya dan kemudian dimasukkan ke dalam mangkuk yang sudah diberi bumbu tadi. Nah, selanjutnya itu pemberian mie ayam bumbu khas yang sudah dibuat. Nah, lalu setelah itu kita beri bumbu tambahan lainnya seperti bawang goreng, saus, kecap, atau yang suka asam boleh menambahkan cuka dan sebagainya. Kemudian setelahnya yaitu pemberian sambal sesuai selera kita. Kalau misalkan kita suka pedas ya kita tambahkan sambal yang banyak, tapi kalau tidak mungkin tidak memakai. Nah, yang terakhir yaitu mie ayam siap disantap.
Kemudian materi selanjutnya mengenai pengendalian kualitas. Menurut Sofyan Asauri, pengendalian kualitas adalah pengawasan mutu, merupakan usaha untuk mempertahankan mutu atau kualitas dari barang yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pimpinan perusahaan. Kemudian ada menurut Ginting, yaitu pengendalian kualitas adalah suatu sistem verifikasi dan penjagaan atau pengawasan dari suatu tingkat atau derajat kualitas produk atau proses yang dikehendaki dengan perencanaan yang sesama, pemakaian peralatan yang sesuai, inspeksi yang terus-menerus, serta tindakan korektif bila mana diperlukan. Kemudian ada menurut Gasper, pengendalian kualitas adalah teknik dan aktivasi operasional yang digunakan untuk memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Pengendalian kualitas adalah kombinasi semua alat dan teknik yang digunakan untuk mengontrol kualitas suatu produk dengan biaya seekonomis mungkin dan memenuhi syarat pemesan. Nah, kemudian first 7 tools of quality atau alat pengendalian yaitu ada histograms, Pareto charts, cause and effect diagrams yang biasanya itu disebut diagram Fishbone atau Ishikawa. Kemudian ada run charts, ada scatter diagrams, flow charts, dan kemudian ada control charts. Nah, untuk pengendalian kualitas dari mie ayam homemade Chiganitri ini, saya memilih yang menurut saya mudah, yaitu diagram Fishbone atau Ishikawa. Di sini ada pengendalian kualitas mie ayam yaitu dari manpower atau min. Itu kurang fokus saat banyak pelanggan, mungkin karena awam gitu ya dengan usaha. Jadi saat melayani pelanggan itu biasanya gugup ketika banyak pelanggan. Kemudian dari material yaitu bahan baku harus selalu komplit, karena kadang kalau misalkan salah satu bahan habis seperti sosin itu nanti pelanggan tidak jadi membeli. Nah, ada juga bumbu penolong itu harus diperhatikan seperti saus kecap itu harus banget diperhatikan. Kemudian ada metode yaitu kematangan mie dan bakso. Itu perlu diperhatikan karena akan mengubah rasa dari kualitas mie ayam tersebut. Kemudian ayam yang dibumbui itu harus sesuai resep, karena biasanya itu terkadang bumbunya itu berbeda, kadang enak, kadang ada beberapa yang rasanya itu kurang. Kemudian dari mesin, yaitu kekurangannya dari mesin yaitu kompornya hanya satu yang digunakan. Jadi saat orderan banyak itu pelanggan yang datang banyak untuk membeli, membuat mereka antri lama karena proses produksinya yang lama. Kemudian ada environment, yaitu bahan tidak layak pakai atau kurang bagus. Misal mie yang digunakan itu udah lama gitu, udah basi, tapi itu harus diperhatikan karena harus layak jual gitu. Kemudian ada tingkat kematangan dari mie maupun bakso maupun sosinnya itu perlu diperhatikan karena akan mengubah rasa yang biasanya disajikan begitu. Nah, untuk perencanaan kapasitas mungkin ini menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan ya. Apabila banyak pelanggan yang berminat dan ramai membeli setiap harinya, kapasitas produksinya pasti akan ditambah oleh pemilik usaha. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai desain proses, pengendalian kualitas, dan perencanaan kapasitas sebagai bentuk pemenuhan tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Manajemen Ekspor Impor. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.